rujukan ilmu bahasa Arab adalah syair dan karya-karya sastra. Namun setelahnya turun Al-Quran, semuanya tunduk kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran bahasanya di atas semua karya sastra, karya penyair dalam segala-galanya. Dalam pilihan kata, pilihan huruf, pilihan susunan kalimat. Sehingga para ahli penyair, para ahli syair dan ahli sastra ketika mendengar Al-Quran dibacakan, walaupun tidak langsung mereka beriman, tapi mereka mengakui keunggulan Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan bahasan ilmu Nahu sampai pada nomor 43 ya. Pertemuan yang lalu nomor 43, wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif. Itu ya. Kasih fathah saat terkena hukum jar isim yang tidak menerima tanwin. Artinya jurra ma la yansarif bil fathah. Isim yang tidak biasa menerima tanwin kalau dalam posisi majrur terkena huruf jar atau ya posisi sebagai sifat, maka dikasih tanda jarnya dengan fathah. Malam yudhaf, selama tidak diidofatkan. Kalau diidofatkan tentu tidak lagi berlaku hukum jar dengan fathah. Au yaku ba'da al-rudifa atau radifa, tidak kena idofat tetapi ada al, ini juga tidak terkena hukum harus dengan fathah jarnya. Baru sampai di situ. Dan silahkan cari dalam Al-Quran antara lain fahayyu bi ahsana minha, ya, bi ahsana, tidak bi ahsani, karena memang tidak ada alif lam, tidak juga diidofatkan. Tapi kalau diidofatkan seperti apa? Surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, karena ahkam diidofatkan kepada al-hakimin, maka majrurnya dengan kasrah. Ini tegas sekali contohnya Al-Quran. Fahayyu bi ahsana minha, kemudian kalau diidofatkan bi ahsanil hakimin. Kita lanjutkan bait berikutnya. Waj'al linahwi yaf'alani an-nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Waj'al linahwi yaf'alan, jadikan untuk kalimat seperti yaf'alan, yansuran, yaktuban, yadhaban, nun itu sebagai bukti rafa, sebagai tanda sedang dalam keadaan marfu. Jadi bukan dengan dhammah tapi dengan adanya nun. Istilah kitab Jurmiyah subutun nun. Jadi tandanya rafa untuk kata kerja yaf'alani, yansurani, yadribani, yajlisani, nun itu adalah tanda rafa. Demikian juga tad'ina dan tas'aluna. Yaf'alani sama dengan taf'alani, huma dan antuma. Huma muzakkar dan huma muannas kan yaf'alani sama. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, yaftaf'alu kan. Yaf'alani, yaf'alna.
Nah, untuk huma yaf'alani yansurani yajlisani, maka nun merupakan tanda rafa. Demikian juga tad'ina, anti tad'ina, anti taktubina, anti tajlisina. Itu nun tanda rafa'nya. Wa tas'aluna antum. Demikian pula sama. Istilah lain disebut fi'il khamsah. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Itu isi fi'il ya, bukan maaf, bukan isim maf'ul. Fi'il khamsah, fi'il 5. Maka ketika rafa nunnya dihadirkan. Dan ketika posisi berubah, fi'il biasa rafa, biasa mansub, nasab, dan biasa satu lagi apa? Kalau fi'il majzum ya. Fi'il tidak pernah majrur. Karena sudah ditegaskan apa baitnya? Wal ismu qad khussisa bil jarri kama khussisal fi'lu bi an yanjazima. Ya, masih ingat lafadznya, baitnya? Wal ismu qad khussisa bil jarri kama khussisal fi'lu bi an yanjazima. Fi'il punya ciri khas tidak bersamaan dengan isim, yaitu suka kena huruf jazm. Isim punya kekhususan, punya keistimewaan yang tidak pernah dialami oleh fi'il, yaitu suka kena huruf jar. Sekarang masuk kepada fi'il yang 5. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Tadi kalau rafa nunnya adalah hadir. Bunyi ayat, bunyi hadis. Biasa bunyi ayat, bunyi hadis, sekarang mah bunyi bait. Waj'al linahwi yaf'alani nuna, waj'al linahwi yaf'alan an-nuna raf'an. Jadikan untuk lafaz yaf'alani taf'alani nun sebagai tanda rafa. Demikian juga wa tad'ina taktubina tansurina tajlisina, nun itu tanda rafa. Wa tas'aluna termasuk yas'aluna, yas'alun tas'alun. Jadi yaf'alan taf'alan taf'alin, yas'alun tas'alun. Ada 5. Maka nun sebagai bukti marfu. Kalau tidak marfu, majzum atau mansub. Nah, ketika mansub atau majzum bagaimana? Wa hadzfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah atau madlimah. Wa hadzfuha, dan menyembunyikan huruf nun atau membuang huruf nun untuk tanda fi'il itu kena jazm. Asal yaf'alani adalah lam yaf'ala. Asal yaf'alun adalah lam yaf'alu. Fa illam taf'alu. Jelas sekali surat Al-Baqarah. Fa illam taf'alu. Asalnya taf'aluna, seperti tas'aluna. Adalam, jadi fa illam taf'alu. Wan nasbi, demikian juga waktu nasab. Sama dengan menghilangkannya huruf nun di akhir. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ya. Adalam asalnya taf'alun jadi taf'alu, adalan juga begitu. Kalau lan kan menasabkan, kalau lam menjazamkan. Lam artinya tidak, lan artinya tidak akan. Untuk selamanya. Contohnya lam takuni, asalnya takunina, ada lam jadi lam takuni. Li tarumi, asalnya tarumina, ada li'an, asalnya di li'an. Ini li di sini, li ta'lil itu adalah menasabkan, merubah
fi'il asal marfu jadi mansub karena ada li. Di sini bukan li harfu jar seperti yang masuk ke dalam isim, bukan. Tapi setelahnya li, istilah para ulama, ada an yang tidak disebut li'an tarumi. Asalnya tarumina, kemudian li'an tarumi, li tarumi mazlamah. Sudah jelas sekarang 5 fi'il yang juga disebut al-af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika marfu nunnya ada, ketika mansub atau majzum nunnya dihapus. Nah, dengan seperti ini insyaallah apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an walaupun kita umpamanya lagi lupa kepada ayat itu, maka apabila ada yang membaca litakunina, janggal nih, salah nih yang baca gitu. Fa illam taf'aluna, salah nih. Ada lam kok masa taf'aluna. Walaupun sudah lupa ayatnya gitu. Atau orang membaca hadis. Membaca hadis umpamanya wa antakununa, salah nih orang baca pasif, salah nih baca hadisnya. Mestinya wa antakunu. Tas'aluna, ada an tas'alu. Wasammi mu'tallan minal asma makal mustafa wal murtaqi makarima. Dan kasih nama fi'il mu'tal, kasih nama mu'tal mau fi'il mau isim ya. Kasih nama mu'tal di sini minal asma dulu. Kasih nama atau sebut mu'tal. Mu'tal itu kena huruf illah. Huruf illah itu adalah waw, alif dan ya. Itu disebut huruf illah. Mau diartikan illah itu penyakit lah, gangguan gitu ya. Jangan disebut penyakit, tapi gangguan. Tapi tidak separah corona. Wasami mu'tallan minal asma makal mustafa wal murtaqi makarima. Kasih nama isim mu'tal, yaitu isim-isim yang seperti Mustafa. Mustafa ada alif di akhir setelah fa yang berharokat fathah. Wal murtaqi ada ya di akhir setelah qaf yang berharokat kasrah. Mau disebut alif, mau disebut ya, mau waw, bila berada di akhir yang bukan huruf asli, maka isim-isim yang diakhiri dengan waw, alif, ya, maka itu mu'tal. Dan untuk isim yang seperti bacaan Mustafa disebut, ada namanya nanti, ada maksur. Dengan murtaqi adanya manqus nanti pada bait berikutnya. Ini kenapa dikasih contoh Mustafa murtaqi, punya posisi yang berbeda. Kalau Mustafa setelah huruf yang maftuhah, kalau murtaqi setelah huruf yang maksurah, setelahnya kasrah. Ini sebagai contoh, silahkan kembangkan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Cuma kalau istafa di situ adalah fi'il. Nah, kita ketemu sekarang istilah isim mu'tal. Mu'tal itu yang ada huruf illah. Dan nanti akan kita temukan juga huruf illah itu ada yang di akhir, ada yang di tengah, ada yang di awal. Masing-masing memiliki pengaruh untuk bacaan dan untuk harokat. Masing-masing punya pengaruh. Baik isim ataupun fi'il. Seperti kan qawama jadi qawma. Kalau mau dibaca apa adanya, qawama yaqwumu.
tapi jadi qama yaqumu. Itu adalah akibat kehadiran huruf illah. Waw, alif dan ya. Baik, kita lanjutkan. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'u wa huwa alladhi qad qusira. Mu'tal tadi ada contoh mustafa, ada contoh murtaqi. Fal awwal berarti yang mana? Al mustafa. Al mustafa maka i'rabnya quddira, istilahnya ditakdirkan. Jami'uhu, iya, semua yang kayak begitu ditakdirkan. Jadi kalau umpamanya kita mengatakan ja'al mustafa wa ra'aitul mustafa wa marartu bil mustafa, ya, istilah ulama pengajar ini, para pembina, para pendidik ya, sebagai metode yang bisa memudahkan, maka dikasih nama-nama ini. Kita harus berkata begitu tuh ya. Ini nama-nama ini metodologi. Kenapa saya katakan demikian? Khawatir nanti ada yang nanya, mana dalil hadis dan Quran? Iya, kita kan selalu mengkaji bahwa dalil syar'i Quran dan hadis. Ini bukan dalil syar'i, ini dalil ta'limi. Jadi bed keilmuan itu dalil ta'limi. Kalau salah-salah nyebut tidak akan kena hukum syar'i, enggak. Kalau ketukar nyebut tidak akan kena hukum syar'i. Cuma secara metodologi pendidikan ini akan berusak. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uh wa huwa alladhi qad qusira. Yang awal yaitu mustafa, i'rabnya ditakdirkan. Berarti kalau kita berkata anzuru ilal mustafa, aku melihat Mustafa, itu kan majrur ya, karena ila. Ya, majrur. Tetapi mana bukti ijarnya? Ditakdirkan. Muqaddaru alal alif. Jadi alamatu jarrihi kasrah muqaddarah alal alif. Ja'al Mustafa itu marfu karena sebagai fa'il. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah alal alif, begitu istilahnya. Ini metodologi supaya sepakat sajalah. Kalau pamannya ada orang mata, saya emang nggak mau bilang-bilang pakai takdir, udah gitu aja ikutinya mah, nggak tidak naon lah, nggak usah pusing-pusing. Yang penting bacaannya benar. Wathani yaitu al-murtaqi manqusun. Kalau murtaqi disebut manqus. Kalau tadi adalah maksur, wa qad kusira. Nah, ada maksur, ada manqus nih. Ada dua istilah lagi nih. Jadi kalau al-mustafa qad kusira, kalau al-murtaqi manqus. Wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Untuk al-murtaqi ketika dibaca dalam keadaan rafa, ja'al murtaqi. Kemudian marartu bil murtaqi. Tapi kalau ra'aitu al murtaqiya, beda tuh. Kenapa? Di sini jelas sekali wa nasbuhu dhahar. Kalau Mustafa qudira jami'uhu. Ya, semuanya qudira. Mau rafa, mau nasab, mau majrur, qudira. Kalau Mustafa. Tapi kalau al-murtaqi nasabnya dhahar. Sedangkan kalau rafa dan jar
yunwa. Diniatkan saja. Niatkan dalam kalbu katanya. Iya. Kita lihat yang lebih luas syarahnya bagaimana. Nah, mulai dari sini. Belum. Ujurra bil fathati. Nah, waj'al li nahwi yaf'alani nunna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna lamma faragha minal kalami ala ma yu'rabu minal asma bin niyabah syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'ali bin niyabah. Ya, masih ingat bahwa kita sudah pernah berbicara tentang isim-isim yang mu'rabnya dengan harokat dan juga dengan huruf. Dengan huruf ada yang mengatakan itu niyabah, pengganti. Ada juga nggak usahlah dibilang-bilang pengganti, udah gitu aja, nyalah terserah. Yang penting praktiknya begitu. Enteng aja, kita mah gak usah pusing-pusing. Itu tuh sudah isim. Dan yaitu isim 5 atau isim 6 kan. Untuk di Alfiyah ada 6, untuk di kitab Nahwu yang lainnya ada 5. Ada 6 karena ada tambahan hanu. Kemudian juga sudah masuk kepada jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan sampai isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il. Waj'al li nahwi yaf'alani nun raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Jadikan untuk fi'il-fi'il yang seperti yaf'alani, yaf'alani taf'alani, dan tad'ina dan tas'aluna yas'aluna, nun sebagai tanda rafa'. Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah. Sementara kalau kena huruf jazm atau kena huruf nasab, maka nunnya disembunyikan, dihilangkan. Seperti lam takuni litarumi. Lamma faragha minal kalami ala ma yu'rabu minal asma bin niyabah syara'a fi dzikri ma yu'rabu minal af'al bin niyabah. Jadi sekarang pembahasan tentang i'rab fi'il dengan niyabah, bukan dengan harokat, tapi dengan berbicara masalah huruf. Wa dzalika al-amtsilatul khamsah fa asyar bi qawli yaf'alan ila kulli fi'lin ishtamal ala alif itsnain. Jadi kalimat yaf'alan itu semua fi'il yang bermakna untuk dua. Mau huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Kan gitu ya. Yang diakhiri ada an, taf'alani, yaf'alani. Sawa'un kana fi awwalil ya nahu yadribani awitta nahu tadribani wa asyar bi qali wa tad'ina
ila kulli fi'lin ittasala bihi ya mukhatabah nahwu anti tadribina. Jadi kalau tadi nahwi yaf'alani itu yaf'alani taf'alani untuk huma dan antuma. Antuma mudzakkar, antuma muannas kan taf'alani semuanya. Lalu taf'alina khusus untuk anti. Dan taf'aluna untuk antum dan hum ya. Wa tas'aluna ila kulli fi'lin ittasala bi wawul jam'i nahu antum tadribun sabun kana fi awwalita kama musila awil ya nahu zaidun yadribun yaf'alun kemudian yuflihun yashkurun kalau jazm yashkuru yashkurun kalau mansub juga yashkuru. Makanya fa illam taf'alu walan taf'alu. Jadi prakteknya namanya fi'il 5, tapi di lapangannya ada berapa tuh? Huma yaf'alani kan 2 kali huma ya. Antuma ya. Taf'alani. Terus anti taf'alina. Terus antum dan hum. Yaf'alun taf'alun. Jadi 7 ya. 7 tuh. Jadi ada 7 fiil mudhari yang apabila kena huruf an atau lam atau in maka akan mengalami perubahan, yaitu hilang nunnya. Fahadil amthilatul khamsah wa hiya yaf'alani taf'alan yaf'alun taf'alun taf'alina turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfiha. Jadi yang 5 ini apabila rafa nunnya ada, bila nasab dan jazm dihilangkan nunnya. Fanabat an-nunu bukan fanabitun nuni ya. Fanabat an-nunu maka nun mengganti fihi anil harakah. Jadi nun itu pengganti harakah. Nun pengganti harakah dhammah untuk yaf'alu, untuk taf'alu. Dan ketika hilangnya nun berarti mengganti harokat fathah dan kasrah ketika hilangnya nun. Allati hiya dhammah nahu zaidan yaf'alani fayaf'alani fi'lun mudhari marfu'un wa alamat raf'ihi thubutun nun wa tunsabu wa tujzamu bihadzfiha az-zaidan lan yaquma wa lam yakhruja fa alamatun nasbi wal jazmi suqutun nun. Alamat nasab dan jazamnya adalah dengan jatuhnya, dengan terhapusnya nun. Min yaquma wa yakhruja wa minhu qawlu ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Kita lanjutkan wasammi mu'tallan minal asma ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Wasammi dan kasih nama mu'tal. Apa saja dari isim-isim yang seperti al-mustafa, al-murtaqi. Itu isim mu'tal. Nah, perlu dipahami disebut mu'tal karena ada huruf illah dari akar katanya ya. Istafa. Al-Mustafa kan kata kerjanya adalah istafa. Ya. Nih. Akar katanya apa nih? Sofa ya. Sod, fa, dan alif. Kemudian murtaqi tadi irtaqo ya. Akar katanya adalah roko. Ada hadis yuqali sahibil Quran iqra warqa wartaqi kan? Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Nih irtaqa naik.
Nah, sofa ini dimasukkan ke wazan ifta'ala. Jadi kalau dimasukkan ke wazan ifta'ala menjadi istafa. Ifta'a kan? Ifta'ala. Ini kan lamnya ini. Jadi ini disebut fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Istilah para ulama sharaf kan semuanya masukkan kepada fa, ain, lam. Sofa artinya sod ini pas di fa-nya, fa adalah ain, kemudian alif adalah lam. Makanya disebut sod adalah fa fi'il, fa adalah ain fi'il, alif adalah lam fi'il. Nah, sofa, yasfi atau yasfu masukkan ke wazan ifta'ala. Berarti istafaya. Ya. Istafaya itu kan kalau sofa yasfu ini ya, jadi istafaya. Karena sod fa fi'ilnya, semua kata kerja atau fi'il yang fa fi'ilnya sod apabila dimasukkan ke wazan ifta'ala maka ta'nya jadi to. Ya. Sabara jadi istabara. Ya. Iya, wastabir. Kan? Apa lagi? Silahkan cari di Al-Quran ada. Istana'a ya, sana'a, istana'a. Kemudian itu untuk sod ya. Jadi kalau ada sod, nah ini sekalian. Tapi belum sampai ini alfiahnya ya. Tapi enggak apa-apa bocoran. Ya. Jadi sod, dod, to, lo. Apabila fi'il di awal dengan huruf-huruf tersebut, yaitu fa fi'ilnya sod, dod, to, lo, dimasukkan ke wazan ifta'ala, maka ta'nya menjadi to. Sabara, istabara, daraba, idtaraba. Makanya biasa disebut idtirab. Hadis mudtarib. Kemudian Allah juga demikian. Kalau ada zalama menjadi iltalama. Kalau to ya udah jadi tasydid. Tala'a, ittala'a, tattali'u, alal af'idah. Ya. Apalagi yang bisa mengalami perubahan seperti ini. Ini bocoran lagi ya. Belum waktunya nih. Nanti juga akan ketemu, nggak tahu bait keberapa nih. Ya. Sod, kemudian zai. Zai, zal, dal. Kalau zai menempati sebagai fa fi'il lalu dimasukkan kepada wazan ifta'ala, maka ta'nya jadi dal. Ya. Silahkan cari. Ya. Zadathum imana. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pada yang lain izdadu. Dalam surat apa tuh?
izdadat. Ada? Zada apabila kita masukkan ke wazan ifta'ala jadi izdada. Zana izdana. Jangan sampai bingung nanti kalau ada orang berkata yazdanu hadzal faslu bihudurikum. Oh, ini ruangan menjadi indah begini gara-gara kamu hadir. Itu kalau orang Arab kalau mau basa-basi nggak tanggung-tanggung. Yazdanul haflu bihudurikum. Ini resepsi ini jadi indah karena kehadiran kalian. Yazdanu zana zina. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ada? Nah, itu dia. Ya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu. Salah. Liyazdadu imanan ma'a imanim. Liyazdadu. Artinya liyaztadu. Karena zada kan? Asalnya liyaztadu. Jadi liyaztadu. Jadi liyazdadu. Kalau ini kan yang bersyukur itu ada yang kan sanksinya satu. Yang bersyukur kan. Iya. Oh itu mah qabilah aja. Ada basato, ada basoto. Bukan di kajian ini satu. Enggak termasuk kepada bahasan ilmu saraf. Tapi basato dengan basoto. Tapi ada juga yang menyatakan karena to di akhir sehingga sin lebih enak kalau bergandengan dengan shad gitu. Nah ini dia asalnya adalah zada yazidu kan. Nah, kemudian tada yaztadu. Tak dirubah menjadi dal. Yazdadu. Karena setelahnya huruf zai. Nah, setelahnya huruf zal. Ini yang pernah saya sampaikan pertanyaan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Fahal mim muddakir. Muddakir. Ini melalui proses nih. Asalnya mudzakir. Mudzakir asalnya adalah mudzakir. Ya. Fi'ilnya adalah idzakara. Idzakara
tak berubah menjadi dal id dakara. Ya. Setelahnya id dakara yadzakiru, isim fa'ilnya apa? Mudzakirun. Ya. Isim fa'ilnya adalah mudzakirun. Setelahnya mudzakir, maka zal diidghamkan kepada dal. Jadi mudzakir. Saya dulu waktu ngajar di Imarat, di Mustawa Rabi', saya tanya satu persatu mahasiswa, mudzakir fi'il madinya apa? Rata-rata dzakkara, dzakkara mudzakkir, dzakkara yudzakiru tadzkiran, mudzakkir. Ini mudzakir pakai dal lagi. Oh, jadi katanya dzakkara, ada dzakkara artinya apa? Pakai dal. Pusing kan? Jadi sebetulnya fahal mim mudzakir beda, bukan fahal mim mudzakir, lain. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudzakir berarti kalimat mudzakir asalnya adalah mudzakir. Sebelum mudzakir, mudzakir. Ya. Mudzakir, 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 fi'il madinya idzakara yadzakiru. Idztikaran, mudzakirun. Karena fa fi'ilnya adalah dzal, maka taknya, tak zaidahnya, tak iftialnya dirubah menjadi dal. Sebetulnya bukan dirubah, memang dari dulunya begitu. Cuma untuk dal ditambah dengan dal, untuk to untuk sod ditambah dengan to, dan untuk yang lain-lain ditambah dengan tak, gitu saja. Cuma agar lebih memudahkan cara menyampaikan kepada para pelajar, maka disebut asalnya idzakara, berubah menjadi idzakara dzal, maka wazan ifta'ala, taknya adalah jadi dal. Demikian juga zai, dari zada, ya. Zada, iztada dirubah menjadi izdada, yazdadu, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bagaimana kalau dal? Apalagi dal saja jadi dal, apalagi dal itu sendiri. Umpamanya apa tuh? Dakhala, ya iddakhala. Apalagi umpamanya diawali dengan dal, fi'il apa? Ya, dafa'a. Ya, dafa'a mau masuk kepada wazan ifta'ala, jadi iddafa'a. Langsung tasdid. Dal saja langsung dimasukkan kepada dal, apalagi dal itu sendiri. Sudah mutamathilain itu. Masih ada satu lagi. Sekalian aja deh, biar nanti pas ketemu alfiahnya, oh ini yang pernah disampaikan pada waktu hari Selasa jam 9 bulan Sya'ban. Saya sendiri nggak tahu, soalnya di alfiahnya besok keberapa ini nggak tahu nih, pasti ada. Yaitu apabila fi'il terdiri dari huruf illah, waw, ya,
itu mengalami perubahan. Kalau itu mah langsung idgham kepada ta. Umpamanya wazana, tazana jadi ittazana. Nah, di sini akan ketemu muttaqin. Dari apa itu muttaqin? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Muttaqin. Ini asalnya muttaqin. Ya. Berarti huruf aslinya atau akar katanya adalah waqa. Waqa yaqi kan memelihara. Nah, masuk kepada wazan ifta'ala jadi iwtaqaya. Ya. Yautaqiyu. Berubah ya menjadi alif. Iwtaqa, yautaqi. Dan untuk fi'il yang berawal atau yang fi'ilnya huruf illah, manakala masuk kepada wazan ifta'ala, maka huruf illahnya diidghamkan kepada huruf ziyadah tadi. Ta itu kan huruf ziyadah kan? Menjadi asalnya wazana ittazana, waqa ittaqa. Sehingga muttaqin itu asalnya muttaqin. Bahkan asal sekali hudal lil muttaqin asalnya adalah hudal lil muttaqiyin. Gitu. Muttaqiyin itu kan ya, kan mufta'ilin, mujtami'in, muttaqiyin, harus sama itu hurufnya. Coba ngucapinnya enak enggak atau susah enggak? Muttaqiyin, muttaqi, kelebihan. Iya. Muttaqiyina, muttaqiyin. Kemudian wau diidghamkan kepada huruf ta, jadi tasdid muttaqiyin. Karena ada dua huruf sama-sama ya, salah satunya adalah disembunyikan, jadi muttaqin. Berat buat lisan muttaqiyin, dirasa berat, jadi muttaqin. Muttaqin sama dengan murtaqi. Wau ya juga begitu. Coba silahkan cari kata kerja yang awalan ya. Silahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Kan? Yasara. Yasara kalau wazan ifta'ala masuk, dimasukkan menjadi ittasara. Ya, memang tidak terdengar ya. Tapi kalau wasi'a ada. Wasi'a jadi ittasa'a. Al-waqt ghairu muttasi' kan gitu. Waktu ini enggak cukup nih, enggak cukup luas.
muttasi'. Idza tasa'al waktu, bila waktunya mendukung, ittasa'a. Asalnya iw tasa'a. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Kasih nama mu'tal isim-isim yang dibaca seperti bacaan al-mustafa, dan isim-isim yang dibaca seperti bacaan al-murtaqi. Kenapa kok ngasih contoh dua, mustafa, murtaqi? Ada perbedaan hukum sedikit. Apa perbedaannya? Al-mustafa, al-murtada, apalagi lah silahkan yang kayak gini, itu i'rabnya ditakdirkan semuanya. Mau sedang rafa, sedang nasab, sedang jar, ditakdirkan kepada alif maksurah. Makanya disebutnya juga wa huwallazi qad qusira maksur. Kan ada alif mamdudah, ada alif maksurah ya. Kalau berdiri mamdudah. Kalau kayak bebek itu maksurah namanya. Wathani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Wathani tadi ada al-mustafa, itu al-awwal, dan ada al-murtaqi, itulah al-thani. Nah, kalau al-thani disebut manqus. Nasabnya jelas, dikasih harokat. Innal murtaqiya. Ya. Jadi ja'al murtaqi, ra'aitul murtaqiya, wa marartu bil murtaqi. Ya. Jadi kalau manqus, murtaqi, nasabnya dhahara, jelas fathah. Kalau rafa dan jarnya yunwa, diniatkan sajalah. Niat artinya ditakdirkan juga. Kita lanjutkan bahasannya. Wa asyara bil mustafa ila ma fi akhirih alif lazimah qablaha fathah. Ya kan? Mana tadi? Ya, al mustafa. Oh, enggak, belum ditulis. Ada spidol lagi? Bismillah pisan nih matan. Ada sih, masih. Saya tuh beli banyak, tapi pada kemana tuh ya? Pada ngumpet. Ada? Oh ya. Jadi mu'alif ngasih contoh dua, al-mustafa dan al-murtaqi. Ini kalau al-mustafa to, fa, yang menjadi tolok ukur ini nih, harokat fa ini.
Sedang ini kan harokat qaf. Jadi kalau setelahnya fathah, alif ini disebut alif maksurah. Yang disebut alif lazimah qablaha fathah. Mithlu asa, roha. Wa asyara bil murtaqi ila ma fi akhirih ya'un maksur ma qablaha. Ya'un maksuru ma qablaha. Nahu al-qadi, ad-da'i. Jadi tidak mesti kita terfokus kepada wazan. Ini wazan al-mustafa. Wazannya ifta'ala, mufta'il, mufta'al. Ya. Tidak mesti. Termasuk umpamanya ada kalimat-kalimat yang lain di sini tidak dicontohkan. Contohnya apa ya? Untuk nama, karena ini isim nih. Nah, kemudian untuk yang berharokat kasroh sebelum alif, maka ini disebut ya al-murtaqi, seperti kalimat ad-da'i, al-qadi, sama. Tidak mesti wazan ifta'ala. Ini wazan ifta'ala kan, mufta'il, murtaqi. Walaupun mujarrad, silahkan. Kalau ada isim mujarrad, kemudian berakhiran alif setelah harokat fathah, seperti Mustafa, maka hukumnya hukum Mustafa. Apabila ada isim entah sulasi mazid ataupun sulasi mujarrad, masih ingat ini istilah sulasi mazid, sulasi mujarrad? Kalau lupa ya nggak apa-apa, diingatkan kembali. Nah, kalau lupa itu normal. Kalau yang ingat selalu itu abnormal. Artinya yang luar biasa kan gitu. Ya. Kan fi'il umumnya kata kerja dalam bahasa Arab umumnya ya. Tidak semuanya, ada pengecualian. Umumnya kata kerja dalam bahasa Arab adalah 3 huruf. Makanya biasa disebut fa'ala, 3. Nah, fa'ala ini ada yang ditambah dengan a jadi af'ala. Ada yang ditambah dengan ta dikasih kasrah ifta'ala. Ada yang ditambah dengan tasdid umpamanya menjadi fa'ala. Ada yang tambah lagi di sininya jadi tafa'ala. Ada yang ditambah lagi 3 huruf seperti istaf'ala. Ya. Istaghfara, istahwadha, ista'ana. Itu asalnya 3 huruf. Lalu dikasih kalau bahasa Indonesia sisipan. Kalau bahasa Arab ya disebut dengan thulasi mazid. Ada mujarrad, ada mazid. Dari 3 huruf ini bisa menjadi 100 bentuk kata. Dari 3. Ya. Jadi fa'ala, istaf'ala, fa'ala, yufa'ilu, taf'il. Wah, terus sampai bisa menjadi lebih dari 100. Nah, sekarang tadi kalimat murtaqa ini disebut dengan thulasi mazid. Asalnya ra, qaf, ya. Kemudian tambah alif, tambah tak di tengah-tengah jadi irtaqa. Gak mungkin irtaqa tambah alif di awal jadi irtaqa. Makanya alif itu gak memiliki kekuasaan untuk selalu berharokat. Apabila umpamanya ada wa, alif tidak dibaca wartaqa kan. Ketika tidak ada huruf di awalnya irtaqa. Ada wa, wartaqu, fartaqu. Ya. Fattaqullaha. Tidak fa'iu taqiyullaha. tapi fattaqullaha. Ini tidak disebut dengan mazid. Jadi ada mujarrad. Kalau mujarrad itu tidak ada tambahan. Mujarrad itu mungkin kalau bahasa barat nama wungkulnya.
Mungkul ada 3 wungkul ngan 3 huruf, itu ngan lah mujarrad itu, enggak ada tambahan. Nah itu mujarrad. Kalau mazid ada tambahan. Nah, mazid. Jadi ini sudah ada, ini dari irtaqa itu mazid, asalnya raqa irtaqa. Kembali kepada bahasan. Muallif memberi contoh mustafa dan murtaqi. Mustafa ketika marfu takdir kepada alif. Ketika mansub juga takdir, ditakdirkan, dikira-kirakan. Ketika majrur juga ditakdirkan. Sehingga kalau dalam pelajaran ilmu nahwu ada yang disebut dengan istilah meng-i'rab. Ja'al Mustafa ma'a akhihi. Tuh al-Mustafa udah datang. Maka kalimatnya ja'a fi'lun madin wa fa'iluhu al-Mustafa ya. Mustafa fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Nah begitu. Ketika umpamanya ra'aitul Mustafa, maka kita katakan ra'aitu fi'lun madhi wa fa'iluhu la ta itu fa'il, kemudian al-Mustafa adalah maf'ul. Maf'ul mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Kalimatnya qaddara soalnya. Berbeda dengan murtaqi, ra'aitul murtaqiya. Maka al-murtaqiya maf'ul wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dha. Fathah, al-fathah zahirah ini kan, bukan muqaddarah, tapi zahirah. Tapi kalau sewaktu majrur, ra'aitu bil Mustafa wa ra'aitu bil murtaqi, sama. Kalau sedang majrur itulah muqaddar. Ra'aitu bil murtaqi itu kan kasrah, bukan kasrah ya, itu ya yang sakinah. Kita lanjutkan. Jadi wa asyara bil murtaqi, muallif menyinggung atau memberi contoh al-murtaqi untuk memberitahu ila ma fi akhiri ya'un maksurun ma qablaha, kepada isim yang sebelum ya-nya berharokat kasrah. Nahwil qadi wad da'i. Thumma asyara ila anna ma fi akhiri alif maftuh ma qablaha yuqaddaru fihi jami'u harakatil i'rab ar-raf' wan nasb wal jar wa yusamma al-maqsur. Dan dia menyebutkan bahwa isim-isim yang akhirnya alif sebelum harokat fathah, ya, akhiru alif maftuhun ma qablaha, ma qablal alif yaitu Mustafa, ini fa maftuh, yuqaddaru fihi, ditakdirkan semuanya, semua harokatnya, mau dhamma, mau fathah, mau kasrah, ditakdirkan kepada alif ini. Yang disebut di sini adalah yuqaddaru fi jami'u harakatil i'rab ar-raf' wan nasb wal jar wa annahu yusamma al-maqsur. Nah, ini disebut isim maqsur namanya. Dikasih nama maqsur. Kalau qasir apa artinya? Pendek. Jadi maksud itu diperpendek ya. Kalau umpamanya tidak diperpendekkan, al-mustafayu. Iya, bacaannya. Iya. Kalau umpamanya ra'aitul mustafaya wa ra'aitu bil mustafayi, enggak begitu deh. Dikealifkan saja sudah, lebih ringan. Fal maqsuru huwal ismul mu'rabul ladzi fi akhirih alifun lazimah. Maqsur itu adalah isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah.
Ini disebut lazimah alifnya, bukan tambahan alif ini. Fahtaraza bilismi minal fi'li nahwu yarda wa bil mu'rab minal mabni nahwu idza. Kenapa ada kalimat penekanan di awal wasammi mu'talan minal asma? Isim saja yang dibahas di sini. Kalau fi'il, kalau haraf enggak dibahas. Kenapa? Nanti juga akan kita temukan alif-alif yang seperti ini dalam fi'il dan di dalam haraf. Umpamanya dalam fi'il radhiya yarda. Ini jangan dibahas di sini kalau yarda. Walaupun boleh sebut mu'tal, iya mu'tal juga, cuma hukumnya beda. Sebab kalau yarda tidak ada pembahasan majrurnya yarda. Fi'il mah tidak pernah kena jar. Radhiya yarda itu tidak termasuk. Wabil mu'rabi minal mabni nahu idza. Kemudian kalimat tadi dalam bahasannya mana? Wasami mu'tal min al-asma'i ma kal mustafa al-murtaqa makarima fal awal i'rab fihi qaddira. Ya, ada i'rab, mu'rab artinya ya. Disebutkan i'rab. Bukan dalam bahasan cuma harokat berubah menjadi alif, tapi betul-betul sebagai posisi sebagai i'rab. Kalau yang mabni enggak dibahas di sini. Bukan bab ini. Umpamanya dalam haraf, haraf mabni. Ada di haraf juga yang akhiran alif dan lazimah, tapi itu bukan bahasan di sini karena itu mabni. Wabil alif minal manqus nahu al-qadi kama sayati. Wabil lazimah minal musanna fi halatir raf'i nahu az-zaidan fa inna alifahu la talzamuhu id tuqlabu ya fil jar wan nasb nahu ra'aitu zaidain. Oh iya. Yang dimaksud dengan lazimah ini nih alif lazimah. Ini alif yang betul-betul huruf yang tidak pernah berubah. Kalau yang berubah kayak umpamanya alif tambahan. Alif tambahan taruhlah umpamanya adalah rojulan, rojulun. Kasih alif rojulani. Ini bukan alif lazimah ini. Karena itu alif untuk menunjukkan dua. Dan alif yang menunjukkan dua ini bisa berubah menjadi ya, kan? Innar rajulaini ya. Wa bil walidaini. Wa asyara biqawli wa thani manqus ilal murtaqi. Fal manqus wal ismul mu'rabul ladzi akhiru ya lazimah qablaha kasrah nawal murtaqi fahtaraza bil ismi anil fi'li naw yarmi. Wabil mu'rab anil mabni nahu alladzi wa biqaulina qablaha ya. Ini juga sama, ya ini adalah lazimah. Tetap tidak bisa dihilangkan. Itu yang terkena hukum bila marfu muqaddar, bila mansub zahir, bila majrur muqaddar. Kenapa disebut al-asma? Oh, fi'il gak masuk di sini, bukan bahasan. Sebab di dalam fi'il juga ada lazimah, tapi bukan bahasan di sini, yaitu yarmi, roma yarmi. Alif berubah menjadi ya. Dan juga huruf umpamanya isim mausul alladzi ya. Ya, kita lanjutkan. Alati qabla sukun nahu dhabiyun. Oh iya, tadi ada penekanan ya yang didahului oleh huruf yang maksur. Maksur maqablah murtaqi qaf. Tapi kalau qaf ini mati, enggak masuk hukum di sini. Seperti zabyun. Itu enggak masuk hukum di sini.
Fahadha mu'tal jar majrur sahih. Kalau dhabyun, ramyun itu termasuk yang sahih itu. Ar-ramyu, innar ramya, ya. Fi raf'ihi bil dhamma wa nasbihi wa bil fatha wa jarri bil kasra. Wa hukmu hadzal manqus annahu yadhhar fi nasbi na ra'aitul qadiyya. Wa qala Allah Ta'ala ya qaumana ajibu da'iyallah. Tidak da'illah, tapi da'iyya. Kalimatnya tadi bagaimana baitnya? Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kadza aidan yujar. Ini dalil nih, pasti nih. Cuma dalilnya dalil ta'limi, bukan dalil syar'i. Kan kadang-kadang kalau orang yang sedang mencintai nazam menyebutnya dalil, nggak apa-apa, nggak usah diserang. Dulu di sini ada selalu kan menyebutkan nih dalilnya qala al-Jazari, ini dalilnya qala al-Jazari. Ya, dalam hati saya ya dalil, tapi dalil ta'limi bukan dalil syar'i. Kalau dalil syar'i harus kita imani. Kalau dalil ta'limi enggak mesti diimani. Bisa saja ada kekurangan. Termasuk ungkapan Ibnu Malik juga ada yang mengkritik yang lain. Ada kekurangan. Sebagaimana pernah dibahas apa tuh? Pernah masih ingat? Kalamun lafdun wa fi'idun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun il kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Di situ kan ada yang ngeritik. Kenapa kalimatun dengan kilmatun tapi disebutkan qad yu'am al kalamu? Itu gimana, buat apa kan gitu. Kenapa enggak dicari susunan kalimat yang lain? Yang ngeritik termasuk nih penulis yang ngasih syarah di sini nih. Ini ada. Ya nantilah, gak usah diulang lagi, capek. Baik, kita lanjutkan. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun ya'un fa mu'talan urif. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw ya aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Wa ayyu fi'lin, setiap kalimat fi'il yang akhirnya huruf alif, huruf illah alif, wa ayyu fi'lin, waw atau ya, waw atau ya, fa mu'talan urif. Iya. Fi'il apapun, wa ayyu fi'lin, akhirnya dari fi'il itu alif atau waw atau ya, urifa mu'tal. Kalau mau dirubah redaksinya, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw ya urifa mu'tallan fa urifa mu'tallan. Fi'il apa saja, mau daraba, mau nasara, mau rawa, mau yaqi, mau apapun, di ujungnya yaitu yang disebut dengan lam fi'il, ternyata lam fi'ilnya waw. Contohnya apa? Silahkan.
atau ya, silahkan. Ya tentu kalau wawu akan ditemukan waktu mudhari umpamanya. Yad'u, kan gitu ya. Da'a yad'u, fi'il kan? Di akhirnya wawu. Kalau ya, silakan dalam fi'il mudhari ditemukannya. Jaro, yajri, ya. Yang akhirnya alif, silakan. Hah? Kalau kuat apa? Qawiya, yaqwa, kan itu ya. Nawa, nah, itu kan nawa yanwi. Kemudian qawiya, yaqwa, waqa, yaqi. Terus da'a, yad'u, roma, yarmi. Itu semuanya disebut fi'il mu'tal. Tadi kan baru isim kita bahas ya. Jadi ada mu'tal isim, ada mu'tal fi'il. Kenapa dipisah? Hukumnya beda. Mu'tal untuk isim beda dengan mu'tal untuk fi'il. Mu'tal untuk isim murtaqi dan mustafa. Untuk mustafa muqaddar semuanya. Untuk murtaqi muqaddar waktu rafa dan waktu jar, sementara waktu nasab adalah tidak muqaddar. Sedangkan fi'il enggak masuk dalam bahasan tadi. Makanya tadi sudah disebutkan ini supaya tidak masuk kepada bahasan fi'il, maka disebutkan wasami mu'talan minal asma. Ingat asma nih gitu. Jangan sampai ingat kepada fi'il nih. Sewaktu membahas isim ya isim aja. Sekarang kita akan memasuki bahasan fi'il. Isim tinggalkan dulu. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif. Ini akhirun sifat kemana? Ke ayun ini. Atau fi'lin, ayyu fi'lin akhirun minhu alif awwa wa naw ya'un fa mu'talan urif. Biasanya suka ada i'rabnya di sini nih. Wa ayyu fi'lin kadza fi jami'in nusakh takhif wal nun. Wawun, oh enggak ada. Akhirnya enggak dibahas di sini. Fi'il apapun yang akhirnya adalah alif, waw atau ya disebut mu'tal. Urifa mu'tallan. Jadi kalau mau pakai bahasa kita, wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw ya aw ya fa urifa mu'tallan. Fal alifan wi fihi ghairal jazmi. Di sini juga fanwi al alifa. Ya. Fanwil alifa fihi ghairal jazmi. Wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Maka apabila fi'il itu mu'tal, inwi fihi alif, ketika bukan dalam keadaan jazm, maka diniatkan di situ ada alif. Ghairul jazmi, bukan pada jazm. Wa abdi nasba. Nah, sedangkan kalau waktu nasab, abdi tampilkan kayad'u yarmi. Baik, kita lihat syarahnya untuk supaya lebih jelas. Jangan mendahului Ibnu Aqil. Ibnu Aqil lebih ngerti terhadap bait ini. Wa ayyu fi'lin, ya kita lanjutkan. Asyara ila anna al-mu'tal min al-af'al huwa ma kana fi akhiri wawun qablaha dhammah nahu yaghzu aw ya'un qablaha kasrah nahu yarmi aw alifun qablaha fathah nahu yakhsha. Ini contohnya fi'il mudhari semuanya. Kenapa fi'il mudhari semuanya? Karena kita bicara i'rab. Kalau fi'il madhi enggak masuk bahasan.
Fi'il amr gak masuk bahasan. Ini bahasanya bahasan mu'rab nih. Mu'rab wa mabni. Gak perlu dibahas fi'il madhi dan fi'il amr. Jadi fi'il mu'tal yaitu yang akhir hurufnya, huruf akhirnya atau lam fi'ilnya terdiri dari waw atau alif atau ya. Fal alifun wi fihi ghairul jazmi. Dzakara fi hadzal baitaini kayfiyat al-i'rab fil fi'l al-mu'tal fa dzakara anna al-alif yuqaddaru fiha ghairul jazmi wa huwa ar-raf'u wan nasbu nahu zaidun yakhsha fayakhsha marfu'un wa alamat raf'i dhammah muqaddarah 'ala al-alif walan yakhsha fayakhsha mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddarah 'ala al-alif wa amma jazmu fayadhhar li'annahu bihadfin li'annahu yuhdhafu lahu al-harful akhir nahu lam yakhsha. Kita perhatikan baitnya. Semua fi'il yang lam fi'ilnya huruf illah atau semua fi'il mu'tal sewaktu dalam fi'il mudhari kan mu'rab, maka apabila dalam keadaan rafa warraf'u fiha inwi, diniatkan saja deh ini marfu'un bidhammah muqaddarah alal alif, yakhsha khasyiya yakhsha, kan gitu, muqaddarah alal alif. Kalau da'a yad'u itu adalah muqaddarah alal wawi. Kemudian umpamanya yamshi muqaddarah alal ya ketika marfu. Di sini kan warraf'a fihi manwi. Artinya wanwi ar-raf'a fihi ma. Wahdhif jaziman. Sedangkan kalau waktu jazm dihilangkan huruf illahnya. Kalau waktu nasab bagaimana? Tadi contohnya adalah wa alamatun nasbi fathah muqaddarah alal alif. Lan yakhsha an yakhsha. Wa amma jazmu fayadhharu li'annahu yuhdhafu lahu al-harful akhir nahu lam yakhsha. Lam yarmi, lam yad'u, dihilangkan huruf akhirnya kalau waktu majzum, waktu terkena huruf jazm. Sampai di sini ada yang sulit atau mudah? Terlalu mudah ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut. Apa? Yang ketika nasab di sini ada contohnya enggak? Sebetulnya kalau nasab itu tetap muqaddarah juga. Dan ini adalah fi'il mu'tal yang dibaca setelah harokat fathah. Kalau setelah harokat kasrah mah beda lagi, belum dibahas nih. Ini kan setelah harokat fathah kan. Sebab kalau setelah kasrah ya tidak disebut lagi mu'tal alif. Ini kan mu'tal alif di sini. Jadi kalimat tadi fal alifan wi, alif ini yang akhirannya alif nih. Fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Nah, kita lanjutkan lagi bahasannya. Belum selesai ini ya. Wa asyara biqauli wa abdi
nasba maka yad'u yarmi ila anna nasba yadhharu fi ma akhiruhu wawun aw yaun nahulan yad'u walan yarmiya. Jadi yang akhirnya alif muqaddar alal alif. Kalau yang akhirnya wawu tidak muqaddar alal alif. Jadi itu kan yakhsha, kemudian apalagi contohnya tadi ya yakhsha saja. An yakhsha, liman yakhsha, an yakhsha. Kemudian kalau lam yakhsha. Jadi muqaddar alal alif dan bihadfi harfil illah. Makanya di sini dalam baitnya pembahasan alif inwi fihi ghairil jazmi wa abdi nasba maka yad'u wa yarmi. Kalau fi'il mu'tal yang seperti yad'u, seperti yarmi, enggak masuk kepada bahasan fal alifan wa wi fihi. Jadi diniatkan alif itu tentu yang berharokat fathah, diakhiri dengan alif yakhsha. Sebelumnya apa tadi? Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan urif ya. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Sedangkan kalau yad'u yarmi itu akhiran waw setelahnya dhammah, yarmi akhiran ya setelahnya kasrah, bagaimana hukumnya? Tidak termasuk di sini. Hukumnya apa? Kita baca lagi. Wa asyar biqawli wa abdi nasba ma kayad'u yarmi ila anna nasba yadhharu fi ma akhir wawun aw yaun nahu lan yad'u wa lan yarmiya. Wa asyar biqawli wa raf'a fihi manwi ila anna raf'a yuqaddar fil wawi wal ya nahu yad'u wa yarmi fa alamat raf'i dhammah muqaddarah alal waw wal ya. Jadi diingat kembali, yang ditakdirkan itu waktu rafa. Ya, kita lihat. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa nasbi, kan gitu kira-kira. Dalam selain jazm maka inwi dengan niat saja. Sedangkan kalau jazm tidak. Kalau nasab beda lagi. Kalau nasab abdi. Jadi dalam satu bait ini fa alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Di sini ada 3 hukum. Hukum niat alal alif, ya. Hukum membuang huruf akhir yaitu jazm, dan hukum menampilkan harokat yaitu mansub. Jadi wa abdi nasba maka yad'u yarmi. Untuk yad'u yarmi abdi perlihatkan. Ya. Kita lanjutkan lagi, kita baca lagi keterangannya. Wa asyar biqali warraf fihi manwi ila anna raf'a yuqaddar fil wawi wal ya nahu yad'u wa yarmi fa alamat raf'i dhammah muqaddarah alal wawi wal ya. Kalau umpamanya bukan karena huruf wawu di akhir, pasti huruf terakhir berharokat dhammah, yadribu. Tapi di sini yad'u bukan dhammah kan, tapi sukun. Kalau bukan karena ya, pasti yarmiyu. Yad'u yarmiyu. Nah, enggak dibaca yad'u. Da'awa yad'u. Roma yarmiyu. Enggak, tapi yarbi. Semuanya itu muqaddar. Jadi kalau alif muqaddar al alif, kalau waw muqaddar al wawi, kalau ya muqaddar al ya.
itu makna fal alifan wawi itu nampaknya. Jadi bukan khusus untuk yakhsha. Untuk da'a yad'u fi'lun mudhari marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'ala al-wawi. Yarmi fi'lun mudhari marfu'un muqaddarah 'ala al-ya. Marfu'un bidhammatin muqaddarah 'ala al-ya. Yarmil waladul kalba. Al-waladu yarmil kalba. Anak ngelempar anjing. Anjing banyak tong kucingnya bisa anu marah kalau kucing dilempar. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an gimana? Surat Al-Anfal tentang yarmi. Wa ma roma itu mah ya fi'il madhi ya. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Iya. Tapi ada waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Liyubliya. Itu li'an yubliya. Abdi nasba di situ. Masuknya kepada kalimat wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Wa asyara biqali wahdhif jaziman thalathahunna ila anna thalath wa hiya al-alif wal waw wal ya tuhdhafu fil jazmi nahu lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi fa alamatul jazmi hadful alif wal wawi wal ya wa hasilu ma dzakarahu anna ar-raf'a yuqaddaru fil alif wal wawi wal ya wa anna al-jazma yadhuru fi thalathah bi hadfiha wa anna nasba yadharu fil ya wal wawi yuqaddaru fil alif. Oh iya. Kita lihat kembali baitnya. Fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yad'u yarmi war raf'a fihi man wi wahdhib jaziman thalathahunna. Apa bacaannya? Taqdi hukman thalathahunna taqdi hukman lazima. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif, apapun fi'il yang akhirnya alif atau waw atau ya kasih nama fi'il mu'tal dan niatkan alif di dalamnya. Kalau jazm enggak ada niat. Kalau nasab perlihatkan harokatnya. Abdi nasba ma kayad'u yarmi. Wa raf'a fihi manwi. Rafa saja nih, pada waktu rafa ini tadi belum sampai ke sini. Sekarang baru dijawab oleh bait 51. Warraf'a fihi manwi. Untuk rafa di dalam fiil yang apa tuh? Yang akhiran warraf'a fihima yad'u yarmi inwi wahdhib jaziman thalathahunna taqdi hukman lazima. Jadikan fi'il mudhari itu huruf illahnya ada alif, ada wawu, ada ya. Untuk waw dan ya sama hukumnya, yaitu apabila sedang dalam keadaan marfu'un bi dhammatin muqaddarah alal wawi wal ya. Sedang mansub adalah abdi nasba ma kayad yarmi, diperlihatkan harokatnya lan yad'u an yarmiya ya. Beda dengan yang alif yakhsha. Kalau yakhsha rafa'nya pun muqaddar, mansubnya pun muqaddar, kan gitu.
Nah, kalau gitu harus ditulis lagi nih. Khosya ya, yakhsha, yakhsha. Kemudian da'a, yad'u. Roma, yarmi. Fi'il mudhari' marfu, yakhsha ini marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal wawi. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya. Kemudian lan. Lan yad'u. Lan yarmiya. Kalau khosya yakhsha ketika mansub ada lan yakhsha, maka marfu'un ketika marfu muqaddar, ketika mansub juga muqaddar. Beda dengan yad'u dan yarmi. Ketika marfu' muqaddar alal wawi, muqaddar alal ya. Ketika mansub tidak muqaddar. Lan yad'u, lan harfun nasib, yad'u mansubun bi fathatin. Bil fathah kan? Mansubun bil fathah, yad'u. Demikian juga yarmi, lan harfun nasbi, yarmi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Di sini juga yad'u, lan harful nasbi, dan yad'u adalah fi'lun mudhari' mansubun bil fathah. Nah, sekarang lam. Lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Jelas ya sekarang ya? Jadi untuk fi'il mudhari' maksur bil alif, maka marfu'nya, mansubnya sama, muqaddar. Kalau majzumnya bihadzfi akhiri harfil illah, bihadzfi harfil illah, semuanya sama. Kemudian kalau yad'u mansub bil fathah, yarmi mansubun bil fathah. Nah, di sini kan jelas sekali. Wahdhif jaziman thalathahunna. Ihdhif jaziman. Hilangkan ketika dalam keadaan kena masuk jazmin, majzum, tiga-tiganya. Mau yakhsha, mau yad'u, mau yarmi, dengan menghilangkan huruf akhir. Nah, kalau sudah begitu, taqdi hukman lazima. Kau sudah menetapkan hukum yang adil. Gitu. Udah 1 jam setengah nih, udah kelihatan nih.
Ya, kita baca sekarang rame-rame. Pakai makom apa? Pilih dulu. Udah, pakai hewan aja. Walismu minhu mu'rabun wa ma bani li syabahin minal hurufi mudni kashabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عاريا من نوت توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير مذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفهم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالآلف ارفع المثنى وكلا إذا مضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولف وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع آمر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألحق أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وآلف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لتروم مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما
فالأول الإعراب فيه قدرا جامعه وهو الذي قد كسرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد النصب ما يدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. Dah siap nerangkan lagi? Iya, udah siap sampai nerangkan. Ini sebetulnya sudah secara umum isinya sudah dipelajari. Cuma secara bahasa ringkas kan kalimatnya juga bilafdin munjazi ya. Nah, apa tadi itu dalam di muqaddimahnya maqasidun nahwi biha mahwiyah ya. Jadi meliputi semua ilmu nahwu dan dengan bahasa yang ringkas tapi terpenuhi maksudnya. Inilah bahasa Ibnu Malik. Tentang mu'rab mabni sudah selesai itu. Tinggal nanti bahasan tentang nakirah dan ma'rifah. Dan untuk ma'rifah nanti akan ketemu lagi dengan idhofat. Dengan mudhaf. Dan bahasan nakirah ma'rifah akan ketemu dengan i'rab lagi nanti. Sebab tadi kan seperti fi'il yang ghair munsharif ada kaitan dengan masalah alif lam. Bila tidak pakai alif lam majrur bil fathah. Pakai alif lam majrur bil kasrah atau bil idhofah juga bil kasrah. Fahayyu bi ahsana minha. Alaihissallahu bi ahkami al-hakimin, sama ahsana ahkami. Tapi kalau alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau fahayyu bi ahsana minha tidak ahsani. Ada apa di balik itu? Nanti ketemu lagi nih dalam bahasan nakirah dan ma'rifah nih. Nah, silahkan dipelajari lagi. Kalau ada yang kurang jelas kita ulang. Kalau yang kurang jelas dari bait-bait ini. Dan saya ya terus terang termotivasi untuk mengkaji nih. Pertama kali saya mengkaji Alfiyah. Baru sekarang mengkaji kitab Alfiyah. Dulu waktu saya kuliah itu bukan kitab Alfiyah yang saya pelajari, tetapi namanya Awdahul Masalik. Dia usalik ala Awdahil Masalik. Nah ini nih. Yang saya pelajari adalah Awdahul Masalik karya Ibnu Hisham. Tapi rujukannya Alfiyah ini juga. Cuma tidak dimasukkan bait-bait Alfiyahnya, kecuali sangat diperlukan baru dimasukkan. Maka isinya sudah secara umum sudah saya pelajari, tetapi baitnya baru sekarang. Ya alhamdulillah. Bisa kita pahami dengan bait-bait tersebut supaya lebih ringkas. Nah ini kalau Syekh Ahmed ini duduk di pesantren ya udah nggak pakai kitab lagi, udah hafal langsung nih Alfiyahnya. Gak tahu nih Himan pulangnya kemana? Pulangnya kemana nanti? Palembang ya? Iya. Di Palembang itu ada Ustadz Tolaat. Kenal? Ustadz Tolaat? Ada pesantren besar? Kenal? Dengar ya?
Iya. Saya pernah ke sana dulu. Diminta untuk ceramah di depan santri SMA SMP kan. Ya udah, saya cerita pengalaman pribadi aja. Semangat mereka. Saya juga bingung mau ceramah apa di depan anak-anak SMP SMA. Bingung saya. Sampai sekarang, terutama sekarang lah. Kalau saya diminta ceramah di depan anak SMP SMA paling bingung saya. Materinya apa gitu. Sudah kelewat. Ya dulu senang, saya udah pernah di SMA 7, sampai hadir lapangan penuh. Dulu sering gitu. Ya waktu masih remaja. Sekarang sudah remako. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.